Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salah satu kisah yang dapat kita petik dari sebuah tema, yaitu mandikan aku bunda. Sebut saja Rani namanya. Semasa kuliah ia tergolong berotak cemerlang dan memiliki idealisme tinggi. Sejak awal, sikap dan konsep dirinya sudah jelas, meraih yang terbaik, baik itu dalam bidang akademis maupun profesi yang akan digelutinya. Ketika universitas mengirim kami untuk mempelajari hukum internasional di Universitas Utrecht di negeri bunga tulip, beruntung Rani terus melangkah. Sementara saya lebih memilih menuntaskan pendidikan kedokteran dan berpisah dengan seluk-beluk hukum dan perundangan. Beruntung pula Rani mendapat pendamping yang setara dengan dirinya. Sama-sama berprestasi meski berbeda profesi. Alivia, buah cinta mereka lahir ketika Rani baru saja diangkat sebagai staf diplomat, bertepatan dengan tuntasnya suami Rani meraih gelar PhD. Konon, nama putra mereka itu diambil dari huruf pertama hijaiyah, alif, dan huruf terakhir, ya. Jadilah nama yang enak didengar, Alivia. Tentunya filosofi yang mendasari pemilihan nama ini seindah namanya pula. Ketika Alif, panggilan untuk putranya itu berusia 6 bulan. Kesibukan Rani semakin menggila saja. Frekuensi terbang dari satu kota ke kota lain dan dari satu negara ke negara lain makin meninggi. Saya pernah bertanya, tidakkah si Alif terlalu kecil untuk ditinggal? Dengan sikap Rani menjawab, saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Everything is okay. Dan itu betul-betul ia buktikan. Perawatan dan perhatian anaknya, walaupun lebih banyak dilimpahkan ke babysitter, betul-betul mengagumkan. Alif tumbuh menjadi anak yang lincah, cerdas, dan pengertian. Kakek neneknya selalu memompakkan kebanggaan kepada cucu semata wayang itu tentang ibu bapaknya. Contohlah ayah bunda Alif kalau Alif besar nanti. Begitu selalu nenek Alif. Ibunya Rani bertutur di sela-sela dongeng menjelang tidurnya. Tidak salah memang, siapa yang tidak ingin memiliki anak atau cucu yang berhasil dalam bidang akademis dan pekerjaannya. Ketika Alif berusia 3 tahun, Rani bercerita kalau Alif minta adik. Waktu itu, ia dan suaminya menjelaskan dengan penuh kasih sayang bahwa kesibukan mereka belum memungkinkan untuk menghadirkan seorang adik buat Alif. Lagi-lagi bocah kecil ini dapat memahami orang tuanya. Mengagumkan memang. Alif bukan tipe anak yang suka merengek. Kalau kedua orang tuanya pulang larut, ia jarang sekali ngambek. Kisah Rani, Alif selalu menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Rani bahkan menyebutnya malaikat kecil. Sungguh keluarga yang bahagia, pikir saya. Meski kedua orang tua sibuk, Alif tetap tumbuh penuh cinta. Diam-diam hati kecil saya menginginkan anak seperti Alif. Suatu hari menjelang Rani berangkat ke kantor, entah mengapa Alif menolak dimandikan babysitternya. Alif ingin bunda mandikan, ujarnya. Karuan saja Rani yang dari detik ke detik waktunya sangat diperhitungkan menjadi gusar. Tak urung suaminya turut membujuk agar Alif mau mandi dengan Tante Min, babysitternya. Peristiwa ini berulang sampai hampir sepekan. Bunda, mandikan Alif. Begitu setiap pagi. Rani dan suaminya berpikir, mungkin karena Alif sedang dalam masa peralihan ke masa sekolah, jadinya agak minta perhatian. Suatu sore, saya dikejutkan teleponnya Min.
sang babysitter. "Bu dokter, Alif demam dan kejang-kejang. Sekarang di emergensi." Setengah terbang, saya pun ngebut ke UGD. But it was too late. Allah sudah punya rencana lain. Alif, si malaikat kecil, keburu dipanggil pemiliknya. Rani, bundanya tercinta yang ketika diberitahu sedang meresmikan kantor barunya, sok berat. Setibanya di rumah, satu-satunya keinginan ia adalah memandikan anaknya. Dan itu memang ia lakukan. Meski setelah tubuh si kecil terbaring kaku. "Ini bunda, Alif. Bunda mandikan Alif," ucapnya lirih, namun teramat pedih. Ketika tanah merah telah mengubur jasad si kecil, kami masih berdiri mematung. Berkali-kali Rani, sahabatku yang tegar itu, berkata, "Ini sudah takdir, iya kan? Aku di sebelahnya ataupun di seberang lautan. Kalau sudah saatnya dia pergi, saya diam saja mendengarkan. Ini konsekuensi dari sebuah pilihan." Lanjutnya lagi, tetap tegar dan kuat. Hening sejenak. Angin senja berbaur aroma Kamboja. Tiba-tiba Rani tertunduk. "Aku ibunya," serunya kemudian. "Bangunlah, Alif. Bunda mau mandikan Alif. Beri kesempatan Bunda sekali lagi saja, Alif." Rintihan itu begitu menyayat. Detik berikutnya ia bersimpuh sambil mengais-ngais tanah merah.